kawan-kawan, jumpa lagi bareng kita di Dialkos, Dialektika Kos-Kosan. Nah, kali ini kita mau membahas tentang hal yang masih trending. Mungkin sampai sekarang sih masih trending man ya? Iya, masih hangat lah. Masih hangat lah untuk kita bahas berkaitan dengan di dunia perfilman yang hampir berapa hari kemarin bisa sempat naik turun sama trending Zara ya. Iya. Diskon Zara. Itu gantian aja tuh. Zara, Iya, Butejo. Zara. Nah, Butejo ini sebenarnya sebagai karakter sih ya. Filmnya sih namanya Tilik, atau kalau kita di dunia di bahasa Jawa, Tilik ini sebenarnya menengok. Nah, Tapi kalau gua lihat gimana, teman? di KBBI itu tilik itu kan apa kayak menilik itu seperti memantau. Tapi kalau di Jawa artiannya Tilik itu ya kayak menjenguk gitu ya? menjenguk, lebih ke menengok, menjenguk gitu loh. Nggak melihat juga, nggak memandang. Artinya di situ tuh memang filmnya itu kan membuat orang penasaran tilik apa gitu lah. Nah, mungkin kita mau lebih ngebahas terkait trending itu. Ternyata banyak komentar masuk gitu kan, baik dari yang pro maupun kontra. Dan kemarin yang unik itu ini sampai menyita perhatian para dosen ataupun pegiat film, kritikus film. Bahkan kemarin beberapa Twitter yang verified juga ikut komen gitu loh. Kayak misal gue lihat di beberapa ini kan yang mungkin kontra gitu ya. Rame film Tilik mencoba menonton dengan pikiran terbuka, santai dan enjoy. Tapi ternyata bikin terganggu banget dengan ending film ini. Penyebar hoax dan itu fitnah. terganggunya dari cerita film atau karakter Butejo nih? Belum tahu ini, kayak di sini sih tertulis penyebar hoax dan fitnah justru menang gitu kan ya. Terus nggak gua bacain inilah dari Hikmat Darmawan juga bikin kesal, katanya idenya buruk, stereotyping parah pada para ibu-ibu. Tapi ya tak jarang juga yang menanggapinya dengan slow gitu, seperti Kak Oki Madasari kan. Mungkin teman-teman yang biasa ya scroll Twitter tahulah Ya, Oki Madasari. Seorang novelis Indonesia. Oh, novelis ya. Gue nggak terlalu ngikuti sih, cuman follow doang. Dia main ya fiksi itu nggak harus edukatif dan solutif gitu loh. Artinya yang harus solutif dan edukatif itu ya presiden, menteri, lurah, gubernur gitu loh. Jadi ya nanggepinnya dengan ya di tengah pandemi lah, gue rasa ya ada sedikit bumbu hiburan lah, biar ketegangan hidup dan juga kecemasan tentang resesi ekonomi ya kan, biar lebih enjoy aja begitu sih. Tapi yang jadi pertanyaan gue, yang up pertama kali itu siapa sih? Apa pakai bot apa untuk yang biasa dipakai orang di Twitter tuh untuk nge-up semuanya? Oh iya, nah itu juga biar jadi bahan buzzer semua kan itu. Iya. Yang nge-up pertama siapa tuh? Belum tahu tuh, karena tiba-tiba aja gitu loh. Pertama kalau kita bicara film Tilik ini rilis kan udah lama man ya? Ya 2018. Tapi kenapa malah justru naik? Kita pengen coba ngebahas dari ini sih, fenomena sosialnya gitu loh. Bagaimana ini si Butejo ini direpresentasikan bagi kalangan netizen ini. Beberapa komen di Twitter ya, hampir narasi besarnya itu bicara soal hal-hal yang ada di realita masyarakat sekarang lah. Itu disebut sebagai netizen tadi. Gimana dia dengan gaya ceplas-ceplos khas orang-orang Jogja gitulah yang gua kurang lebih sebagai orang Jawa Tulen paham banget lah kira-kira. Situ kan gue ngeliat banyak fenomena-fenomena yang tadi komen-komen para netizen lah dianggap stereotyping stereotype mengenai peran ibu-ibu gitu kan man ya. Sementara gue nggak tahu sih ibu-ibu di tempat lu gitu, Bengkulu ataupun di ibu-ibu, kalau ibu-ibu Sunda kayaknya rata-rata hampir sama gitulah. Bagaimana ketika dia lagi ada suatu hal yang enak untuk dihibahin, pasti kan gitulah kira-kira. Kalau gue sedikit bercerita aja, kalau di kalangan orang-orang Jawa, terutama yang masih pelosok, ya gosip itu sudah jadi kebutuhan, jadi kebudayaan. Iya. Artinya di sini bisa dilihat kalau kita bicara stereotyping para ibu-ibu itu sebenarnya bukan stereotyping, emang dia coba mengangkat realitas sosial yang terjadi di masyarakat gitu sih yang gue pandang. Tapi kalau menurut gue itu adalah soal bagaimana orang-orang melihat itu sebagai pengalaman mentalnya yang utama. Jadi misalnya kayak lu ngeliat ibu-ibu di sana kayak gimana gitu.
Misalnya yang doyannya ngegosip gitu. Iya. Ya kalau gua misalnya ini ya. Misalnya gua ngeliat ibu-ibu ya biasa aja sih ibu-ibu. Tapi Iya. apakah maksudnya kan stereotip itu kan melekat gitu di pikiran masyarakat lah, ngelihat kan stereotip ini nih terbangun ya kalau ibu-ibu tuh cerewet lah, Iya. apa suka ngegosip gitu lah. Tapi apakah hal itu tuh bisa dipukul rata gitu? Ya nggak juga sih. Itu juga kemarin ada yang menganggap bahwa perempuan Jawa itu nggak seperti itu gitu loh. Menurut gua ya lebih juga ada narasi pembelaan misal nggak segitulah. Gua rasa ya perempuan kuat ya banyak, yang apa namanya, kuat dalam artian dia bekerja, dia pinter ya juga banyak. Tapi ya hal-hal yang seperti ini juga menurut gua nggak terlalu juga. Artinya dia akan digambarkan naik truk untuk ke rumah sakit begitu kan. Sebenarnya itu emang udah jadi budaya. Kalau di gua sih biasanya kondangan gitu. Tapi kalau dari pandangan lu, ini kita di luar ini ya, fenomena sosial atau stereotip itu tadi ya. Dari alurnya itu loh, analisis dari lu gimana tuh? Semiotiknya lah, secara cepat lah kita analisis itu. Kalau kemarin sih gua ngeliat memang endingnya sih agak gimana gitu ya. Gantung gitu ya. Gantung, dan juga sutradara ini mengajak para pemirsa ataupun penikmat ataupun penonton ini dibawa ke pemahaman perspektif banyak gitu loh. Dimana seorang Buteja yang bawel dan dianggap sebagai penyebar hoax, fitnah, tapi justru di ending ini yang bikin kacau. Nah itu maksud gua. Jadi sutradara ini kayak memberi celah lah untuk kita berpikir sendiri gitu, melalui karakter di film ini. Jadi bagaimana mereka menerima respon, terus bagaimana langsung bereaksi dalam menerima berita ini tadi, penyebaran berita. Kayak Butejo ya terkenal, dia ngeliat berita langsung spill tuh, langsung naik tuh. Ini gitu-gitu kan yang ngomong. Ya kalau gua lihat juga yang supirnya siapa namanya? Gotrek. Gotrek kan kelihatan gimmicknya tuh. Kalau menurut gue ya, analisis sotoy gue ya, ngelihat muka dia tuh, dia sebenarnya tahu kalau dia tuh itu seperti di ujung ceritanya kan dia tuh tahu. Ketika tapi dia memilih itu, untuk meredam itu. Kan. Nah itu juga jadi ini sih, jadi garis bawah untuk teman-teman yang nonton dengan seksama. Tahulah di segmen ketika ada Butejo lagi ngobrolin di truk, dan di situ supirnya itu Gotrek sempet ditanya juga kan sama istrinya kan. Nopo pak gitu kan, terus dia jawab ora popo gitu kan, nggak apa-apa. Itu ada timbul sebuah pertanyaan, kenapa dia ketika Butejo dan kawan-kawannya lagi menggosip, tiba-tiba dia ini apa namanya, tiba-tiba dia langsung mengomentarin gitu loh, mengomentarin terkait kenapa gitu kan. Nah, itu kan jadi pertanyaan, sebenarnya ada suatu hal yang disembunyikan kira-kira gitu dari Gotrek itu kan. Nah, penonton tuh sebenarnya kalau jeli bisa memandang dari situ. Itu sih. Kalau gue kemarin ngeliat itu kan, abis nonton gue lihat review orang-orang, terus respon orang-orang di Twitter. Gue lihat tuh Joko Anwar, dia bilang kan. Oh iya, di komen juga ya. Dia bilang, gue sepakat juga sih, dia bilang tuh bahwa film ini adalah untuk menjelaskan kehidupan gitu, memberi pelajaran pada kehidupan gitu. Jadi sosok yang baik tidak perlu diperlihatkan seperti apa yang baik dalam pandangan umum gitu. Jadi plot twistnya dari situ menurut gua. Jadi memang dalam harus film mestinya itu, baik banget kayak tadi. Belum tentu. Kayak siapa yang Husnuzon lawannya Bu. Oh iya, yang untuk selalu jadi dialog. Jangan fitnah gitu, nggak gitu kan. Dia kan mencoba menenangkan gitu kan si Yusam, tapi justru lebih banyak pendukungnya si Butejo ini. Itu juga kan yang bikin gregetan sebenarnya di situ. Tapi justru balik lagi ke orang-orang yang nonton sih. Makanya menurut gua sutradara itu membuat kita untuk berpikir sendiri gitu, menilai bagaimana ketika kita menerima sebuah berita gitu kan, konten apapun, ya pokoknya jangan langsung di-spill gitu. Iya. Gua ngeliat malah awal pas nonton mana ya, sebelum gua teliti lebih lanjut kan, gua amatin banget. Di situ tuh gua malah mikir kemungkinan ada part 2 gitu loh, yang mencoba dimainkan sama sutradara ini. Ada part 2 yang penonton ini penasaran. Karena di situ cuma menampilkan kapan mas kita di akhir tuh kan yang masuk ke sedan, dan tiba-tiba si Dian ini kan dan seorang bapak-bapak yang gue belum tahu itu tuh siapa. Apa bapaknya Fikri ya kan, ibunya Bulura, yang Bulura di situ sakit
sempat digosipkan Bu Tejo bahwa dia juga tekanan batin gitulah. Di situ dia ngomong, kapan Mas aku bisa nggak tertutup gini gitu ya, apa ya kalau nggak salah tuh. Tapi di situ cuman kamu perlu sabar, gue kudu sabar disit, kamu perlu sabar duluan gitu kan. Di situ gue mikir, apa ini mungkin pikiran jelek gue gitu ya, apa jangan-jangan ini bapaknya Dian gitu, kayak sinetron Indosiar gitu kan. Tapi yang jadi soal tuh dia manggilnya Mas gitu loh. Iya, itu juga gue kapan ya Mas gitu ya? apa dialognya? Kapan ya Mas? Fikri menerima ayahnya. Fikri menerima ayahnya mau nikah gitu, kayak nikah lagi gitu kan. Nah, terus tanda-tandanya semiotiknya juga si Diannya meluk si bapak ini gitu. Tempat ngelus juga kan. Iya. Ya Nah itu yang masuk. jadi meyakinkan ya menurut gua jadi meyakinkan itu kalau dia itu selingkuhan. Nah di situ kan berarti penonton dibawa pada narasi bahwa fitnah itu bisa jadi benar gitu loh. Iya. Tapi reaksi yang ditimbulkan, ketika kita menerima berita itu loh yang jadi untuk penonton berpikir sendiri bahwa kita tuh bisa mengambil tindakan loh dalam menerima berita secara bijak gitu. Kalau menerima berita kita amanin dulu. Yang debat sama itu. Iya, yang debat itu kan dia kan kayak enggak loh, Dian tuh enggak gini gitu loh. Tapi di situ dia juga agak kok ternyata gue salah apa bener gitu loh. Iya. Itu kan juga apa disebut netizen yang nyebut ini sebagai fenomena di kalangan warganet lah atau. Tapi dia nyebutnya dia kekeh ya kalau Dian tuh nggabungin gitu, ini nggabungin gitu ya. Gak gitu. Oh iya. Tapi justru malah. Tapi kalau dia dengan cara netral gitu kan, ya namanya husnuzon ya, namanya husnuzon tuh etika kita di ruang privat lah kira-kira kan. Jadi kan kita menunda dulu untuk kemungkinan lain yang akan timbul gitu. Nah itu mungkin yang jadi ini ya, jadi kalau Joko Anwar bilang tuh tadi nggak harus ditampilkan kebaikan gitu lah kira-kira. Orang yang baik harus seperti apa gitu. Itulah mungkin seni daripada film yang berkualitas. Dia menimbulkan respon daripada penonton ini bahwa banyak sekali pandangan-pandangan gitu loh. Ini sebenarnya mau kemana arahnya? Penonton terus diajak untuk berimajinasi gitulah. Pas giliran tahu ending, nah kok gitu jadinya kan. Nah kok malah ternyata dia nih selingkuh gitu kan. Malah jadi kecewa gitulah kira-kira. Ternyata fitnah ini ternyata ada benernya gitu loh. Tapi ada juga pandangan dari Fajar Nugros, dia sutradara orang Jawa juga kalau nggak salah. Dia sutradara Yosben kalau nggak salah. Yang film direct sama dia sama ini sama si Bayu Skak. Dia bilang kan bahwa dia bilang Gotrek ya. Si Gotrek memang memegang kendali. Pemegang kendali maksudnya setir. Iya. Tapi dia dikendalikan gitu. Kendalikan sama si istrinya. Bukan? Maksudnya dikendalikan dalam arti dia tuh kayak ada yang mengontrol gitu, jangan sampai ini bocor gitu. Lu ngeliat gak? Dari gimmicknya itu loh. Oh, yang pas di karena multi tafsir lah soal pandangan orang kan. Cuma di situ juga gue yang nggak mungkin netizen ataupun penonton nggak masuk ke tafsiran selanjutnya adalah pesan-pesan Bu Tejo ini mau nyalon lurah ya kan. Suaminya ini kan dia kan sempat ngasih sogokan tuh kan. Ini dari bapaknya bocah-bocah gitu kan, katanya bapaknya anak-anak. Nah di situ juga apakah itu menimbulkan ini ya fitnahnya biar makin kuat gitu loh, artinya bahwa Bu Tejo ini punya kepentingan untuk urusan politiknya. Dan di akhir ceritanya juga itu menjadi benar omongan dia. Iya, nah itu kan yang mungkin jadi menurut banyak gue itu ini. Sebagai bumbu untuk meyakinkan ini aja Bu Tejo aja. Iya, gue yang paling seru tuh pas dia ngecrekin ini kan. Yang menjadi sorotan gue tuh adalah pesan di situ tuh. Ya, sutradaranya mau bikin kita mikir bagaimana kita bertindak itu secara bijak ketika menerima berita itu. Iya sih. Jadi kalau gue tarik kesimpulan dari pandangan lu adalah ketika nggak selamanya itu tuh bicara soal respon di ranah privat mengenai sebuah isu gitu loh. Artinya ketika ada satu orang respon dengan husnuzon ataupun mencoba merespon positif dan ada yang udah merespon secara belak-belakan. Dan itu bagaimana di ranah publik silakan berpikir sendiri gitu. Silakan berpikir sendiri mengenai sebuah fenomena gitulah kira-kira yang hari ini
kalau netizen merepresentasikan sebagai fenomena kekinian ataupun fenomena di era medsos, bicara soal hoax, bicara soal tafsiran ataupun penilaian-penilaian misal yang disebut kalau di Jawa dinamakan cocote tonggol ataupun mulutnya tetangga gitu tuh. Artinya di situ sebenarnya bagaimana respon aja, simpelnya, nggak nyampe menurut gue ya, nggak nyampe ranah itu representasi daripada netizen lah atau tukang bully lah atau apalah. Sebenarnya itu tuh hal-hal lama kan. Hanya kan hari ini ada fenomena new media aja kayak gitu sih. Kalau terkait stereotype ya menurut gue nggak nyampe arah situ lah. Terlalu jauh lah, karena bicara pertentangan kelas gender kan yang hari ini masih menjadi bahasan juga. Itu ibu-ibu digambarkan bla 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 ya kan, sampai mengatakan tadi ibu-ibu Jawa itu nggak seperti itulah. Menurut gua itu realitas sosial kalau bicara. Kata gua tadi ya kan? tergantung pengalaman dari mental orang melihatnya kayak gitu. Gitu. Ada guyonan sih sebenarnya ya, teman-teman ya. Gini kenapa ibu-ibu itu lebih banyak bicara gitu kan? Kalau laki-laki lebih banyak mikir. Karena dia punya mulut, 2 mulut. Apa tuh maksudnya? Ngerti tuh. Udah lu tafsirin aja, dia punya 2 mulut gitu kan intinya. Bagi teman-teman yang mungkin nonton ini gua stereotip, enggak, ini cuma bercandaan aja gitu lah. Pikir aja dia punya 2 mulut. Kalau laki-laki kenapa suka mikir, karena dia punya 2 kepala gitu kan. Kan bicara soal realitas sosial bahwa kultur di budaya kampung ataupun terutama di wilayah Jawa gitu ya. Misal ibu pengajian tuh biasa pakai truk. Ya di atas ngegosip. Cuman kalau ngegosipnya sampai segitunya sih nggak nyampe segitunya. Itu biasalah bumbu-bumbu dramatis. Gitu ya. Iya. Jadi artinya sebenarnya respon terhadap film ini apa? Dan setiap orang punya prinsip, punya respon masing-masing. Tetap ambil yang hal-hal yang positifnya lah. Jadi ini sebuah hiburan aja dan sebuah pengisi waktu luang lah di Tapi gue nggak musim sepakat kayak juga gini. sih kalau lu bilang kita ambil positifnya aja. Gue kayak ini banget ya. Gue kayak ambil sisi positifnya, negatifnya dibuang. Ya kan, kayak model-model apa ya tuh film Tukul Arwana gitu ya. Pemirsa ya kan, ambil sisi positifnya saja dan negatifnya dibuang gitu kan. Sebenarnya justru dari negatif tuh menghasilkan positif juga kan. Ini teori dari mana? Hah? Teori dari mana? Ada dong. Ya positif negatif itu ada biasa lah. Kita sebenarnya dikepung oleh simbol-simbol yang nggak berujung lah. Dimana yang negatif itu bisa menghasilkan positif, yang positif bisa menghasilkan negatif. Anjay, suka Iya dong. Boleh masuk sih. Ya begitulah pokoknya mah bicara. Ngomong lu beli di mana sih ini? Ini mah biarin aja aksesoris karena gua lagi nggak pede dengan rambut gitulah. Rambut lu apa? Biar seru-seruan aja. Jadi nanti gua mau pakai ginian terus lah kira-kira. Itulah teman-teman, obrolan kita singkat lah karena kita bukan seorang ahli lah atau apa, cuman ya namanya juga dialektika kos-kosan lah, layaknya anak kos ketika ada ngelihat sebuah hal itu kita resah gitu ya, ingin coba mengumumkan bagi teman-teman. Tonton terus lah keseruan kita di teman-teman di channel Kental Project. Tentunya Kental ya namanya, Kental Project. Kental. Karena kita suka yang kental-kental agar menjadi cair kayak gitu kan. Mencairkan yang kental gitu ataupun yang menggumpal. Membukukan yang cair. Itu kan membukukan yang cair, kalau kita mencairkan yang lagi menggumpal gitu loh. Tentunya di segmen dialektika kos-kosan. Kita mencoba berdialektika, kita mencoba membuka pikiran kita untuk membedah ataupun mencairkan hal yang menggumpal terkait fenomena-fenomena di masyarakat